generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Baik, kita mulai mungkin barangkali Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BTSP SMP Negeri 28 Bulukumba. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Bulukumba. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama-sama lagi kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi sharing pemahaman tentang budaya positif. Jadi sebelumnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya hari ini untuk mengikuti kegiatan kami dalam tahapan pendidikan guru penggerak. Jadi kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dalam modul 1.4 tentang aksi nyata yang kami laksanakan dalam penyebaran pemahaman bersama dengan teman-teman, yakni adalah kegiatan diseminasi sharing pemahaman tentang budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak-bapak dan Ibu, untuk rangkaian kegiatan kita pada hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Bisa dilanjutkan dulu sih. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Dan topik yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Jadi keenam topik ini yang akan kita bahas dalam kegiatan diseminasi budaya positif di modul 1.4 terkait aksi nyata yang kami laksanakan bersama dengan Ibu Sela, Asisten SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba tahun 2023. Nah, dalam topik ini terbagi menjadi 6. Nanti topik 1, 2, 3 akan dibawakan oleh Ibu Sela. Selanjutnya saya akan melanjutkan di topik 4, 5, dan 6. Dan sebelum kegiatan ini kita mulai, terlebih dahulu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala BTSP SMP Negeri 20 Bulukumba untuk memberikan arahan, dukungan dan sambutan pada kegiatan hari ini. Untuk itu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Bulukumba. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha yang sempat ikut dalam kegiatan ini. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin kita di sekolah. Kegiatan Ibu dan Bapak dan Ibu guru penggerak, calon guru penggerak di sekolah kita ini adalah penyebaran pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah.
dari budaya-budaya positif yang ada di sekolah akan dipermantap. Ya, dan yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua Teori motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat posisi kontrol guru. Yang kelima restitusi. ini restitusi. Ya, nanti saya lihat-lihat di Google. Ternyata restitusi itu memberikan tindakan kepada siswa yang melanggar tanpa memberikan tindakan hukuman. Ya, kita tunggu ke depan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bagaimana nasib bangsa Indonesia Tentang masa depan adanya restitusi. ya. Mungkin kedepan saya memberikan penyampaian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Ketua Negeri Bapak Guru Kumba. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan calon guru penggerak Gisela Asita SPD untuk menyampaikan topik-topik yang akan dibahas pada hari ini, yakni topik 1, 2, dan 3. Untuk itu saya persilakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak untuk masuk ke materi. Jadi saya sampai sini saja. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi hari ini kita bukan mau menggurui, kita mau membagi pemahaman yang telah kita peroleh di materi-materi yang telah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2-3 bulan ini. Jadi mengapa hal ini sangat penting? Karena tentunya Bapak Ibu sudah pernah mengalami semua. Awalnya sebagai murid, kemudian Bapak Ibu naik tingkat menjadi guru. Nah, kemudian kita lanjut saja. Untuk materi pertama ini, saya akan bawakan sedikit tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian akan dilanjutkan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan hingga pada restitusi. Kemudian terakhir adalah keyakinan kelas. Oke, nah silakan Bapak Ibu. Dari sekian banyak tujuan pendidikan yang biasa Bapak Ibu dapatkan, terutama di Undang-Undang Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebenarnya kita dikembalikan lagi kurikulum yang terbaru mengarahkan kita ke tujuan pendidikan ini, di mana Ki Hajat Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu dilakukan untuk menuntut segala kekuatan atau kodrat anak agar mereka bisa menjadi manusia dan anggota masyarakat. Jadi intinya sebenarnya di sini adalah tujuan pendidikan itu membuat murid itu menyadari bahwa mereka memiliki potensi, kemudian menggunakan potensi itu untuk mengembangkan dirinya. Jadi bukan lagi berfokus pada kurikulum yang mengatakan bahwa tujuan atau indikatornya harus seperti ini, kemudian metodenya harus seperti ini untuk sama setiap murid. Tapi kita diarahkan untuk menggunakan kodrat-kodrat yang ada pada murid itu untuk membuat mereka bisa mengikuti pendidikan agar mereka bisa selamat mengikuti pembelajaran. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, topik disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, coba silakan kita praktik sama-sama ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mengangkat salah satu tangannya, satu saja, ya. Dibuka, dilepaskan. Kemudian anggaplah di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang Bapak Ibu sangat inginkan, sangat ingin lindungi, sangat dicita-citakan. Anggaplah misalnya saya ingin menjadi presiden. Digenggam sekuat tenaga. Silakan Bapak Ibu genggam. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk melindungi agar apa yang Bapak Ibu sembunyikan itu tidak diambil oleh orang lain? Diapakan? Ya jangan ditinju. Diapakan? Digenggam erat-erat. Bagaimana kalau saya ke Pak Samsul? Coba Pak Samsul. Pak Samsul, coba dibuka tangan. Tak bisa? Ayolah. Bukasih nanti gula-gula. Atau nanti bawa makan bakso di Batu Asa. Ya ada yang masuk juga. Nah, usaha itu adalah bagaimana kita istilah sederhananya, tidak membiarkan lingkungan kita, pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita yang kita anggap kurang positif untuk mengganggu apa yang telah kita jadikan tujuan.
Jadi itu maksudnya. Jadi bagaimanapun orang membujuk kita, mengiming-imingi bakso, gula-gula, gula merah, apa dan sebagainya, kita tetap melindungi, jangan membiarkan orang lain merusak apa yang telah kita tuju. Itu ya. Oke, semoga bisa ditangkap sedikit maksud dari itu. Nah ini kita lanjut lagi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan seperti ini. Pokoknya harus pungut sampah kalau masuk di sini. Kita mungkin merasa dalam diri, kalau lihat anak-anak berdiri langsung pungut sampah, pasti ada kepuasan dalam hati ya. Ini nak pungut di sampah terus. Padahal sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Pemikiran kita mungkin beranggapan bahwa oh anak-anak kalau lihat takut nih ambil. Padahal itu hanya ilusi bagi kita, menganggap kita ditakuti atau didengarkan oleh anak. Itu hanya ilusi. Apa artinya? Kalau kita tidak ada, anak-anak tidak akan pungut sampah. Kenapa? Mereka tidak takut, mereka hanya terpaksa. Dan itu saya alami juga. Kalau saya masuk, pokoknya saya buka-buka pintu komputer kemudian pasti bilang anak, ada besar di sana di kantor. Pungut cepat. Awalnya saya merasa, ya alhamdulillah sudah sadar. Padahal sebenarnya dari situ menunjukkan anak-anak belum sadar karena harus selalu ditegur. Jadi bentuk itu merupakan ilusi kontrol guru terhadap muridnya. Guru menganggap bahwa dia bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siapapun, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Nah ini yang menjadi tantangan, karena ini sebenarnya berat bagi kita, terutama saya juga. Saya selalu beranggapan bagaimana caranya membuat anak-anak itu mau belajar tanpa harus disuruh, mau membersihkan tanpa harus disuruh, mau ambil buku tanpa harus disuruh, itu susah. Nah itulah kita sama-sama pelajari hari ini, sama-sama kita diskusi, semoga nanti ada perubahan. Nah ini, jadi ini selain miskonsepsi itu hanya sebuah ilusi yang ada pada pikiran kita. Nah, ini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon ke menjadi kontrol, pendekatan terkontrol. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Nah ini silakan Bapak Ibu perhatikan bagaimana stimulus respon itu berubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Jadi kita mencoba mengubah agar manusia itu berpandangan sama dengan kita. Ini yang harus diubah. Jangan sampai kita berpikiran saya harus buat murid pintar matematika. Ini kita arahkan bagaimana kita berusaha membuat murid paham bahwa matematika itu penting sehingga sadar bahwa saya harus belajar tanpa paksaan dari guru. Jadi ada semua bagaimana saya bisa mengontrol orang lain, kemudian menjadi saya sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kita arahkan menjadi kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi memang berat tugas kita karena kita tidak boleh selalu memaksakan kehendak, tapi kita bagaimana memikirkan cara supaya anak-anak memilih untuk melakukan hal itu. Oke, jadi karena kita tadi masuk topik disiplin positif, tentu kita perlu tahu apa itu sebenarnya disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Jangan kita dulu lihat dari katanya disiplin artinya belajar. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Pak Ramli mungkin bisa, apa itu disiplin menurutnya Bapak? Ya, mengikuti aturan. Ya, ada mungkin pendapat yang lain, Ibu Bu Adisastra, mungkin apa menurut itu disiplin? Mengikuti aturan yang disepakati. Nah, itu berdasarkan pemahaman yang telah kita dapatkan dan itu benar. Tapi disiplin di sini kita bahas dulu dari awal. Disiplin artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar yang sama, yaitu disiplin, yang artinya murid atau pengikut. Jadi kalau kita sekilas lihat, oh berarti dari disiplin itu kita harus mengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga akan terbentuk motivasi, entah itu intrinsik maupun ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu yang langsung dari dalam diri, ekstrinsik yang dari luar. Misalnya dari dalam,
kita sama-sama kan misalnya agama kita sama, kita tidak dipaksa ya sholat, tapi terasa dalam diri saya harus sholat. Kenapa? Karena kita motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya bagaimana? Saya harus belajar, karena kalau rajin kau belajar dikasihkan guru-guru sama guruku, itu ekstrinsik karena dari luar, artinya melakukan sesuatu karena menginginkan sesuatu dari luar. Oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya ada banyak di sini, sangat banyak nilai-nilai kebajikan yang dituju. Namun kita kurikulum yang terbaru kita itu mengarahkan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sebelum masuk itu mungkin ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Sudah jelas mungkin untuk disiplin positif ya. Kita langsung ke teori motivasi. Nah ini sudah dibahas tadi. Ada motivasi ekstrinsik atau eksternal, intrinsik atau internal. Oh ini ada dua ya. Kemudian yang pertama, yang ketiga di sini menjadi motivasi internal. Jadi silakan Bapak Ibu. Pertama, manusia itu melakukan sesuatu karena ada apanya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pasti anak-anak biasa kalau disuruh pungut sampah, ya pungut toh. Kenapa? Nanti dihukum sama Bu Sela. Anak-anak pergi sholat duhur, pergi wudhu lari-lari, kenapa? Supaya tidak dihukum sama siswa atau guru agamanya. Nah, itu artinya siswa atau murid kita itu melakukannya agar tidak didapatkan atau diberikan hukuman oleh guru yang bersangkutan. Itu adalah motivasi eksternal, artinya tidak ada dalam dirinya untuk melakukan itu. Nah, apa yang terkait dengan kalimat ini? Dipikirkan anak, bagaimana kalau tidak ada guru agamaku? Kalau saya tidak sholat, apa yang terjadi pada saya? Itu yang selalu di benaknya anak kalau motivasi eksternal. Apa ya yang saya dapatkan kalau saya tidak sholat? Apa ya yang saya dapatkan kalau saya tidak kerja tugas? Nah, itu yang selalu dipikirkan. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini banyak. Kadang kita memberikan anak-anak gula-gula atau pulpen kan? Saya biasa melakukan itu. Yang paling cepat selesai tugasnya. Siapa paling cepat datangnya? Kita itu anak-anak akan senang dan akan semangat terus pada pertemuan berikutnya. Tapi ingat, Bapak Ibu, suatu waktu Bapak Ibu tidak memberikan hadiah lagi kepada murid kita itu, pasti ada muncul kekecewaan. Tidak suka maka guruku, tidak ada kasih gula-gula. Tidak suka maka guruku, tidak ada kasih pulpen. Karena saya tidak merasakan itu, saya selalu dulu memberikan apresiasi berupa benda-benda kecil. Namun ternyata setelah diperoleh, ini bagus, tapi untuk jangka panjang tidak disarankan. Kenapa? Muncul kekecewaan kalau murid kita tidak mendapatkannya lagi. Dan ini tidak mampu kita lakukan sampai terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi internal. Nah, ini tujuan dari disiplin positif, yaitu bagaimana murid kita melakukan sesuatu karena dorongan dari dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misalnya, saya percaya bahwa dengan rajin belajar itu bagus untuk diri saya. Jadi saya tidak perlu lagi dipaksa oleh guru saya belajar atau membaca karena saya punya nilai sendiri yang saya yakini. Jadi itu terkait dengan saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya. Nah ini harapan kita semua. Semoga nanti selama proses belajar bersama ini kita bisa sampai ke tahap ini. Nah ini identik mungkin. Silakan Bapak Ibu baca judulnya. Dihukum oleh penghargaan. Apa kira-kira maksudnya? Dihukum oleh penghargaan. Ya kalau kita baca sekilas, berarti penghargaan yang justru memberikan hukuman. Awalnya pun sebenarnya saya kurang setuju dengan seperti ini. Tapi ketika dipelajari detail, ternyata kalau kita perhatikan murid kita misalnya berikan penghargaan atau hadiah atau misalnya sertifikat ketika dia juara lomba, juara ranking 1, fokusnya betul beban psikologis bagi anak. Nanti saya tidak ranking lagi, tidak dapat sertifikat, marah emang gak membantu. Nah itu betul, justru dengan sertifikat itu kadang membuat anak-anak terbebani hati dan pikiran dan menjadi hukuman bagi mereka karena mereka tidak fokus pada apa yang mereka pelajari, tapi fokus pada bagaimana supaya saya mendapatkan sertifikat. Segala cara dilakukan, nyontek pas ujian, membuka buku catatan. Karena apa tujuannya? Supaya nilai bagus, bukan karena apa yang saya pelajari dari belajar itu.
Jadi pemberian penghargaan itu bagus, tapi bukan untuk jangka panjang. Karena apa? Hanya memberikan pengaruh jangka pendek. Penghargaan itu tidak efektif karena bisa menurunkan kualitas. Tidak memperhatikan lagi materinya, perhatikan saja bagaimana mendapatkan nilai 100. Kemudian mematikan kreativitas, merusak hubungan sesama. Nah, murid biasa seperti itu, tidak mau dikerja kelompok. Kenapa? Nanti kalah nilai bu. Terutama kalau studi ini, tidak mau kamu satu kelompok itu. Tidak pintar bu, selalu cerita kiri kanan. Nah, kenapa? Karena di pikiran mereka adalah teman itu adalah saingan saya, padahal bukan. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi dalam diri. Nah, di atas ada contoh apresiasi yang bisa kita berikan kepada murid kita. Misalnya di sini, pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas itu. Jadi kata-kata atau verbal itu sebenarnya bisa kita ungkapkan kepada murid kita ketika ingin mengapresiasi. Wah, Amir bagus hari ini, sudah bagus catatannya, bagus menulis. Itu lebih bagus dibanding kita kasih ini uang Amir 5.000, ibu jajan karena rajin hari ini. Jadi biasa itu, sengaja itu ke depan tak. Ibu mencatat, kasihkan lagi uang 5.000. Nah itu, jadi mereka akan lebih terasa itu penghargaan yang kita berikan kalau kita memuji seperti itu. Wah bagus ini hari karena sudah mulai lagi perhatikan teman saya menolong. Nah semoga saya juga tetap berusaha untuk menerapkan ini karena saya juga masih belajar juga. Misalnya lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawab hari ini. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, itu anak suka yang seperti itu dibandingkan, tunggu itu, siapa membersihkan hari ini? Memang tidak tanggung jawab. Ya, kalau kita mengatakan seperti itu, saya pun biasa mengatakan kalau lagi hilaf-hilaf sedikit. Ibu baik. Kalau ini ya, saya biasa lakukan. Kenapa kotor sekali itu? Tidak ada pas kamu adil. Atau kalau biasa tidak dengar bunyi bel, mana itu telinga aku tidak mendengar nih. Nah itu memang halus bagi kita, tapi ternyata menyakitkan bagi murid. Nah, coba kita sama-sama diskusi dulu. Untuk nomor pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu, kalau disuruh mencatat siswa yang terlambat, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali disuruh. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi ingat saja nanti kita sama-sama ya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi 100 kali hukuman. 100 kali hukuman, kalau 1 kali konsekuensi. Nah, jadi sepakat apa, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, nanti dilihat. Yang kedua kira-kira apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Hukuman ya? Hukuman atau bukan? Hukuman atau bukan? Ya, hukuman. Nanti lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa Pak? Hukuman. Kasih besar suara atau tidak boleh hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah diselesaikan. Ya, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis pada sekolah. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan. Belum bisa bahasa Indonesia. Oke, terakhir. Lari untuk melayani lapangan basket 2 kali. Belum selesai. Nah, ini. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga. Ya, kita akan lihat. Ingat jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kira-kira ya. Terakhir saya tanya, 90 berapa? Ya, pokoknya memberikan 90. Ya, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya bagaimana membedakan? Sebenarnya pasti Bapak Ibu tahu cara membedakan mana hubungan dengan konsekuensi ya. Silakan Bapak Ibu lihat. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan itu menulis 100 kali. Betul sakit. Capek. Nah, kalau 1 kali tidak gitu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Artinya kita memberikan konsekuensi atas tindakan murid karena dia telah melakukan dan itu harus terjadi. Contohnya tadi
pelajaran PJOK. Karena itu PJOK memang pemanasan dulu toh. Berarti dia harus keliling dulu. Jadi itu bukan hukuman tapi konsekuensi karena harus mengikuti pelajaran. Nah, membuat anak sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Misalnya saya cukur rambutnya berbentuk nanas. Ini ingat terus ya, bisa pasti. Itu dulu guruku yang mencukur kak, lomba-lomba kepala dan sebagainya sampai botak. Itu harus ingat. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Memang dia tidak nyaman awalnya, tapi itu membuat mereka sadar. Itu perbedaannya ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau dihukumi saya terlambat disuruh pusat 100 kali, justru anak-anak tidak suka apa disiplin. Biasa teman-teman pasti ada siswa atau begitu. Misalnya di kelas itu dikasih hukuman begini, besok ulang lagi. Kenapa? Karena hukuman yang kita berikan bukan membuat mereka sadar, tapi membenci kita dan aturan yang kita tetapkan. Kemudian kalau kita memberikan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau kita memaksa, berarti itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita hanya memberikan stimulus untuk mengingatkan. Sepertinya aturannya begini nak. Berarti ada tanggapan. Sampai pada terakhir marah. Kalau hukuman itu anak akan merasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, mereka hanya kehilangan haknya. Kemudian dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu. Kenapa? Karena mereka akan sadar bahwa yang saya rasakan sekarang karena apa yang saya lakukan. Begitu ya. Jadi pasti insya Allah Bapak Ibu paham ini perbedaannya. Nah, terakhir masuk di bagian restitusi. Apa sebenarnya itu restitusi? Jadi intinya begini, restitusi adalah bagaimana kita membuat seseorang untuk sadar, untuk kembali suci, kembali kepada keyakinan mereka, sehingga bisa kembali ke masyarakat. Jadi kalau misalnya ada murid tak melanggar, restitusi artinya kita membuat mereka menyadari bahwa saya melanggar, tapi tidak memberi hukuman. Membuat mereka sadar bahwa saya telah melakukan ini dan saya salah. Tapi bukan berarti kita membuat mereka selalu salah. Nah, karena itu anak-anak kita, oh pasti salah. Kau yang salah, kau salah. Belum bicara anak, oh salah memang. Nah itu bukan restitusi. Nah jadi bisa dilihat bahwa 9 ciri-ciri restitusi adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Jadi misalnya ada siswa atau murid yang melanggar, kita kadang menawarkan, kira-kira nak supaya ditebus itu pelanggaran, apa yang mau dilakukan? Nah itu akan lebih baik daripada karena terlambat ke cuci WC. Itu tidak memberikan pilihan, tapi kita memaksa. Karena anak-anak tidak sadar itu. Kenapa? Banyak yang sudah melakukan yang sama dan berulang kali. Kenapa? Tidak ada ruang untuk mereka didengarkan, tapi dipaksa terus. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi kalau diingatkan ini begini-begini, dia akan sadar, oh iya betul sebenarnya. Tapi memang itu susah diterapkan. Kemudian 5 ya sorry, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari kita kan. Karena murid kita itu kalau ada melakukan pelanggaran pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya pelajaran matematika bosan yang misalnya Amir atau Ihsan. Itu adalah alasan dia ribut karena dia tidak suka misalnya cara saya mengajar bersaat itu bosan nih. Banyak tugas yang kasih tuh, jadi ada kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini 9 memang ini restitusi berat. Tapi kalau kita berusaha terapkan itu setidaknya akan lebih mudah lah bagi murid untuk menyadari kesalahan. Nah ini perbedaan identitas gagal. Jadi kalau tadi kita bahas hukuman, konsekuensi, ini ada tambahan di samping restitusi. Jadi misalnya sesuatu menyakitkan harus terjadi itu identik dengan hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Restitusi apa? Pilihan. Kita memberikan pilihan. Kamu terlambat tadi, kira-kira kenapa? Apa yang kamu bisa lakukan supaya tidak terlambat lagi? Itu pilihan. Dan itu sifatnya menyembuhkan. Tidak nyaman untuk dilakukan. Itu hukuman dan identik dengan identitas gagal. Jadi kalau kita menghukum murid, anak-anak selalu merasa, oi, saya melanggar, saya telah gagal. Nah, konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Kenapa? Anak-anak selalu merasa dirinya salah. Jadi kalau anak-anak itu diarahkan untuk merasa salah dirinya sebenarnya kurang baik karena mereka selalu merasa kayaknya tidak ada hal positif pada saya. Karena tiap hari kak belajar kayak ini dipanggil kak lagi saya.
besok belajar saya lagi dihukum, besok dihukum, jadi selalu ada identik oh saya sudah gagal. Jadi perbedaannya adalah kalau hukuman dan konsekuensi itu, hukuman dia identik dengan ada identitas gagal kepada murid yang membuat mereka sebenarnya tidak fokus pada dirinya, hanya fokus pada saya tidak bisa, saya begini, saya tidak begini. Kalau konsekuensi fokus pada memang saya merasakan itu karena efek dari yang setelah saya lakukan. Oke? Lanjut, kalau restitusi itu berupaya kita memberikan pilihan kepada murid agar mereka langsung menyadari apa yang telah mereka lakukan, apa yang mau mereka lakukan untuk menebusnya. Nah, terakhir dari saya, topik keyakinan kelas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang jadi wali kelas pasti ada kesepakatan kelasnya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, itu kesepakatan kelas siapa yang bikin? Murid. Siapa yang print? Murid. Isinya yang itu poin-poin keyakinan siapa yang bikin? Murid sendiri. Ada tidak yang muridnya langsung print, langsung CP tidak tahu apa keinginannya? Ada. Misalnya satu orang yang kerjakan itu keyakinan sekretaris. Kemudian coba Bapak Ibu nanti kalau jalan-jalan di kelas lain, apa keyakinannya di kelas Anda? Tanya bagi satu orang, pasti itu beberapa. Nah, apa? Kenapa? Satu orang yang kerja, satu orang yang tempel, satu orang yang ketik. Mereka tidak sama-sama menyusun kalimat yang mau mereka masukkan. Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Kira-kira kenapa? Jadi peraturan kelas itu diharapkan berubah menjadi keyakinan kelas. Peraturan identik dengan harus diikut. Nah, wajib kok, kalau tidak awas kok. Nah, kalau keyakinan kita yakini masing-masing. Kalau kita yakini pasti dilaksanakan tanpa disuruh. Misalnya Bapak Ibu kan, kalau mau mengajar pasti belajar di malamnya. Siapa suruh belajar? Tidak ada. Karena kita sudah yakin kalau saya mau mengajar, saya harus mempersiapkan diri. Jangan sampai besok ada murid saya yang mendapatkan pertanyaan aneh-aneh, saya tidak bisa jawab. Nah, jadi itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi kalau awalnya kita menggunakan peraturan, kenapa kita memerlukan itu? Nah ini, misalnya kalau peraturan menggunakan helm, kenapa harus dipakai helm? Siapa yang tidak suka pakai helm? Semuanya. Ya. Sastra. Kalau ini saya ngacungi jempol. Ya. Sakit kepala. Tapi membawa helm, ya cocok juga. Makanya nanti itu undangan harus diperbaiki sedikit supaya spesifik. Oke, lanjut. Nah, jadi semua itu, semua sebenarnya peraturan keyakinan itu untuk menggerakkan kita menjadi keyakinan yang bisa diyakini tanpa harus disuruh oleh orang lain. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau zaman dahulu itu peraturan kelas yang harus diikut diarahkan menjadi keyakinan kelas, artinya yang kita yakini sehingga dilakukan. Apa makna dari keyakinan ini? Dengan melaksanakan keyakinan diharapkan terbentuklah lingkungan positif minimal paling rendah di kelas. Apalagi arahannya setelah itu? Terbentuk budaya positif, yaitu di sekolah dan di luar sekolah. Begitu harapannya. Nah, silakan coba Bapak Ibu. Karena sudah ada kesepakatan kelasnya, ada yang mana kira-kira di sini keyakinan kelas. Ini kan perancangan ya. Tapi dari sini yang mana menurut Bapak Ibu keyakinan kelas, apakah yang di kiri atau yang di kanan? Kiri. Yang di kiri atau yang di kanan? Datang tepat waktu. Kalau yang di kiri datang tepat waktu mengucapkan salam. Kedua, menjaga kebersihan. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Keempat, aktif pembelajaran 5 tertib. Yang kedua di sini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana keyakinan kelas di situ? Kami. Nah. Ya, yang mana kira-kira? Ya, tadi saya dengar bisikan katanya yang keyakinan itu yang di sini. Kenapa bisa ini dikatakan keyakinan? Kami. Ya, ada nilai yang kita yakini, yaitu
belajar. Jadi kalau yang di sana itu identik dengan menjaga, harus jaga ini. Kalau ini identik dengan nilai kebajikan dan keyakinan nilai keyakinan dan kebajikan universal. Oke? Nah, apa perbedaannya? Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan misalnya buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas diarahkan menjadi tanggung jawab. Jadi kalau misalnya anak-anak itu bertanggung jawab terhadap buku, tidak perlu disuruh kembalikan buku tak, pasti dia tiba-tiba berdiri. Kira-kira di kelasnya sudah begitu atau tidak? Kalau sudah begitu setengah berarti nanti ditambah lagi setengah. Nah misalnya di kelas peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Kalau diubah menjadi keyakinan kelas itu berubah kalimatnya menjadi menghormati orang lain. Jadi kalau dia hormat temannya, hormati gurunya, dia tidak bakal mengganggu temannya. Gitu ya. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Bisa juga selain sisi tanggung jawab, karena kalau dia tanggung jawab terhadap dirinya, dia tidak akan terlambat. Dilarang melakukan kekerasan, itu menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nah ini kesehatan. Bisa juga menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nilai-nilai menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Nah di sini juga tadi pakai helm. Keselamatan mana lebih sakit? Ada kepala, tidak ada kepala. Lebih sakit tidak ada kepala dan tidak ada rasanya. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor, lorong-lorong ternyata. Kita bisa rangka menjadi keselamatan. Karena kalau lari tak bentul kepalanya, sakit bocor vitamin lagi. Jadi dia rangka menjadi jangan kalau lari bukan, dia rangka menjadi hati-hati. Ini untuk keselamatan, keamanan seperti itu. Nah, sekian mungkin dari saya. Karena Bapak Ibu juga butuh suara-suara yang agak berbeda. Jadi selanjutnya berubah lagi suaranya menjadi yang lebih girly, salah ya, yang lebih manly. Silakan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Samsul Bari. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Bu Sirna dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang disampaikan sangat luar biasa terkait penerapan kita di dalam sekolah maupun dalam kelas. Untuk mengawali topik keempat, kebutuhan dasar manusia dan dewan berkualitas, saya butuh refresh untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan bisa kita isi break sebentar Bapak Ibu. Silakan kita ikuti secara bersama-sama. Ya, jadi Bapak Ibu guru yang luar biasa ya, seperti kita pada hari ini untuk memulihkan semangat kita kembali untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya izin bergantian kepada Ibu Sheila untuk membawakan materi ini. Jadi sekali lagi sampaikan saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak-bapak dan Ibu-ibu, akan tetapi kebetulan materi ini yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak di modul 1.4 tentang rangkaian budaya positif. Jadi rangkaian budaya positif mulai dari disampaikan dari Bu Sheila di topik pertama sampai di topik 6 ini akan kita diseminasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atau penyebaran pemahaman bersama kita untuk mewujudkan sekolah atau lingkungan yang positif. Nah,
apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini adalah materi yang cukup menarik sebenarnya, karena berkaitan dengan menjadi peran kita di kelas. Ya, sekarang sebelum saya membahas tentang ini, sebelumnya saya tanya dulu kepada Ibu, pernahkah kita mengajar di kelas dalam proses pembelajaran yang siswanya ada yang tidak aktif atau misalnya murung di kelas? Pernah seperti itu? Pernah coba ceritakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara situasi di dalam kelas, pasti setiap Bapak Ibu guru di sini sudah merasakan apa yang Bapak utarakan tadi mengenai siswa yang aktif di dalam kelas. Ini kita tidak bisa pungkiri, karena bagaimana kita tahu bersama bahwa tingkat pemahaman penyerapan informasi oleh setiap peserta didik itu berbeda-beda. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Selanjutnya terkait yang disampaikan tadi oleh Pak Rian dari Saputra itu sangat benar adanya bahwa dalam proses pembelajaran terkadang kita menemui permasalahan dalam kelas terkait siswa kita. Nah, salah satu contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Rian mengenai tentang masalah yang didapatkan mereka dalam kelas dalam proses pembelajaran. Terkadang memang kita temui siswa kita di kelas itu kadang tidur atau ngantuk terus. Ya, apa yang menyebabkan seperti itu kita tidak pernah sebenarnya menyadari. Apa sebenarnya sih yang mengakibatkan seperti itu? Nah, yang mengakibatkan siswa seperti itu Bapak Ibu, ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bahkan materi pada hari ini mengenai tentang diseminasi budaya positif, salah satunya materinya kebutuhan dasar manusia. Jadi memperkenalkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa dalam materi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Ya, jadi yang pertama adalah penguasaan, yang kedua rasa kasih sayang atau kasih yang dan dapat diterima, yang selanjutnya kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Jadi kelima kebutuhan dasar ini kalau dikonteskan dengan dunia pendidikan atau di lingkup sekolah kita, maka semua siswa yang sering bermasalah ada beberapa kebutuhan di sini yang tidak terpenuhi. Ada beberapa kebutuhannya mereka tidak terpenuhi. Contoh, ketika kita memberikan proses pembelajaran di kelas, kita menemukan siswa yang kurang aktif, bahkan murung terus. Apa yang mengakibatkan bisa-bisa siswa tersebut butuh perhatian dari kita, kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus mengidentifikasi apa sebenarnya yang terjadi pada diri siswa ini. Bisa saja seperti contoh kita di studi kasusnya kita di SMP Kumbar, banyak siswa kita yang berasal dari dari keluarga yang tidak sama dengan bapak ibunya, tapi dia tinggal sama neneknya. Makanya perhatiannya pasti beda ketika orang tuanya yang mengasuh mereka dengan neneknya. Makanya sebagai seorang guru kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan siswa saya ini yang tidak terpenuhi. Nah, kenapa ini siswa murung terus? Kenapa ini siswa mengantuk terus? Kenapa? Karena kemungkinan di rumahnya tidak ada perhatian, tidak ada waktu berikan untuk belajar, istirahat atau sebagainya. Terkadang siswa ini mungkin ketika pulang dari sekolah ya disuruh langsung kerja. Ya, nah itu adalah salah satu bentuk kebutuhan yang diinginkan oleh siswa, itu kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang seperti yang tadinya lah bertahan hidup. Dan saya rasa semua manusia adalah membutuhkan kebutuhan yang namanya bertahan hidup. Salah satu contohnya bertahan hidup kira-kira apa Pak? Apa kira-kira dibutuhkan untuk bertahan hidup? Makan. Apa Pak? Makan. Coba Pak. Makan. Coba sebutkan lain. Selain makan apa kira-kira? Bagaimana? Bertahan hidup apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan orang untuk bertahan hidup? Tempat tinggal. Iya Pak, coba salah satu dua aja sebut Pak, coba. Bagaimana Pak? Itu program butuh pendidikan. Ya, oke. Ekonomi. Terus Pendidikan butuh perhatian juga. kalau isi perut? Seperti itu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan bapak-bapak dan ibu bahwa kebutuhan bertahan hidup adalah salah satunya makan. Ya. Yang kedua tempat tinggal. Yang ketiga adalah kenyamanan. Ya. Semua orang butuh yang nyaman.
Semua orang butuh nyaman. Makanya bertahan hidup ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah kalau dikonteskan dengan kehidupan siswa, nah kita harus lihat ini semuanya siswa saya lapar atau tidak ini, dikasih makan atau tidak di rumahnya. Kadang hal ini lah yang mempengaruhi sehingga proses pembelajaran kita di kelas itu kurang aktif. Nah, bertahan hidup. Nah sekarang permasalahan. Nah apa penjelasan dari para pemasalahan? Semua manusia, ya termasuk seorang siswa, itu kadang kita mendapatkan siswa kita itu sering juga menyuruh-nyuruh temannya. Karena dia hobinya seperti itu, karena kebutuhannya yang ada pada dirinya itulah kebutuhan permasalahan. Salah sedikit kalau disuruh, ya suruh orang. Nah suruh juga temannya, maka itulah kebutuhan dasar manusia yang ada pada poin permasalahan. Nah selanjutnya kesenangan. Inilah yang sering mengakibatkan dalam proses pembelajaran kita siswa cenderung tidak aktif. Kenapa? Karena kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah metode pembelajaran yang saya gunakan ini menyenangkan atau tidak? Apakah model atau strategi atau pendekatan pembelajaran yang saya sampaikan atau berikan kepada kita ini adalah menyenangkan? Karena ternyata ketika tidak menyenangkan maka tentu ada kebutuhan siswa kita tidak terpenuhi. Makanya itu kita mendapatkan siswa sebentar keluar komisi. Sebentar siswa kiri lagi ke kanan naik. Kenapa? Karena tidak fokus dalam pembelajaran, karena dia tidak memiliki rasa kesenangan. Ya, tidak ada rasa kesenangannya. Nah coba di awal dalam proses pembelajaran kita mengawali dengan SPI itu yang pertama. Ya, mestimuluskan siswa, merangsang siswa untuk aktif. Terus yang kedua, memberikan penugasan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi seperti yang sering dilakukan oleh Pak Ramli, itu adalah salah satu bentuk metode atau model pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa. Karena dia menggunakan audio, dia menggunakan PowerPoint yang dapat dilihat oleh siswa, dan yang kedua ada teks dan lain sebagainya. Dan terus dia memperhatikan, berarti dia menjawab tentang kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajarnya, yakni ada siswa yang visual, ada non visual atau audio, dan ada yang estetik. Nah inilah kesenangan, inilah yang yang sering kita tidak dapatkan kepada anak didik kita. Walaupun sebabnya kita sudah merasa bahwa pembelajaran seperti ini bisa menyenangkan, tapi ternyata efeknya pada siswa tidak ada. Karena ada kebutuhan kebutuhan dasarnya siswa itu tidak terpenuhi, yakni kesenangannya. Makanya siswa bertanya, belum kurang setelah aku? Kenapa? Karena siswa kurang senang dalam pembelajaran. Ya, coba kalau kita belajar tiba-tiba bunyi bel, nah bilang siswa, lanjut begini dulu Pak, lanjut begini dulu. Masih lama sih. Misalnya pergantian jam contoh. Nah, bisa dilanjut dulu ini 5 menit sebelum start, bisa Bu. Berarti ada kesenangan di antara proses pembelajaran kita dengan siswa kita. Yang terakhir Bapak Ibu adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah semua orang punya kebebasan. Tidak ada orang yang mau ditindaki atau misalnya dibatasi. Semua orang punya kebebasan. Kita pun harus punya kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan dalam di sini konteks kehidupan siswa adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya. Contoh misalnya kalau siswa ada pintar melukis, yang kita belajar melukis. Contoh, ya itu dari berikan penugasan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dia menganggap saya bebas mengeksplorasi kemampuannya. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan tadi Ustaz sebelumnya, terkadang kita yang menganggap diri kita bahwa saya sudah memberikan kebebasan yang padahal belum. Ya, jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Segala hal yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sejatinya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi kelima kebutuhan dasar ini harus dipahami baik-baik, karena ini menyangkut konteks siswa dalam kelas atau sekolah. Jadi kalau siswa melanggar, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, pembelajaran pada hari ini atau materi pada hari ini mengenai tentang kebutuhan dasar manusia akan berkaitan dengan tindakan restitusi sebentar. Karena tadi yang dibahas oleh Bu Sela itu adalah pengertian restitusi secara umum. Yang saya akan bahas Bapak Ibu di sini adalah penggunaan restitusi. Ya, penggunaan restitusi yang sebenarnya. Bagaimana tahapan penggunaan restitusi itu? Jadi saya kira ini adalah merupakan
penjelasan terkait materi 5 kebutuhan dasar manusia sesuai dengan konteks kehidupan kita dan termasuk konteks kehidupan dalam dunia pendidikan atau siswa kita di sekolah yang ada. Nah, selanjutnya setiap orang harus mempunyai dunia yang berkualitas. Jadi masuk dengan dunia yang berkualitas Bapak Ibu, kita harus mempunyai keempat huruf dalam pikiran seorang tanpa menyimpan gambaran dari presentasi dari semua yang diinginkan dan impikan. Jadi semua orang itu punya impian. Nah, contohnya siapa orang-orang yang paling penting dalam pintu Anda? Nah, tentu misalnya di sini adalah keluarga. Nah, yang kedua nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam pintu Anda? Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita yakini. Nah, seperti tadi sampaikan oleh Bu Sela, kenapa ada orang menggunakan sepeda motor harus pakai helm? Kenapa? Karena takut dengan polisi, berarti dia tidak menggunakan nilai-nilai keyakinannya karena hanya takutnya dengan polisi. Berarti dalam polisi tidak pakai helm. Kalau nilai keyakinan yang mau dibahas di sini adalah kita tetap menggunakan dimanapun saja kita pergi karena kita pahami bahwa otak kita ini adalah butuh dijaga. Karena kalau tidak otak tidak ada manusia sekarang. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Apa yang terpenting dalam hidup. Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Jadi merupakan pertanyaan pengantin untuk menganalisis apa yang terjadi pada diri kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah materi restitusi 5 posisi kontrol dan ini sangat bermanfaat pada Bapak-bapak dan Ibu karena ini berkaitan dengan penerapan kita baik menangani siswa dalam kelas, dalam proses pembelajaran dan semua itu guru pasti pernah mengalami seperti itu. Nah, yang pertama adalah 5 posisi kontrol itu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kelima posisi kontrol ini silakan dievaluasi itu Bapak Ibu kira-kira nanti di mana. Setelah saya jelaskan di mana posisinya, mungkin Ibu Farida mungkin pernah berkata, laksanakan itu karena saya ini kecewa tuh kalau tidak laksanakan. Nah, ini kira-kira masuk nanti di posisi apa? Ada sering yang mengatakan, kalau tidak bekerja, saya kasih panas-panas sebentar hari. Dia posisi di mana nanti? Terus mungkin ada yang mengatakan, laksanakan. Itu coba teman-teman kita lihat coba bisa berulang atau tidak. Nah, dia di posisi mana? Dan semua kata-kata yang disampaikan itu adalah sering kita ucapkan dalam kelas. Cuma kita tidak sadar ini sebenarnya saya masuk posisi apa. Nah, ini sangat menarik memang materi pada posisi 5 posisi kontrol ini. Nah, saya minta Bapak-bapak dan Ibu menonton dan menyimak video yang ada di atas. Tapi silakan diputar. Inilah penjelasan 5 posisi kontrol dengan contoh penerapannya dalam kelas. Kira-kira di mana kita? Sebentar saya kasih tanggapan. Kira-kira di mana kita Bu Farida? Mungkin Bu Farida bilang, saya pembuat bersalah karena saya sering begini. Oke, silakan di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ya, memang ini sama Farida ya. Sini kamu. Anda simak dulu di mana posisi kita sekarang. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, posisi apa itu tadi? Pemukul. Ada yang ingin seperti itu? Ada. Menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika Intinya semua posisi itu ada pada diri kita nanti. adalah murid Kita dari mana posisi kita bro? bahkan Kalau yang pertama dia tadi itu sudah jelas. Siapa pelakunya? Posisi pembuang merasa bersalah. Ya, yang mana? Ya, yang mana? Iya bos. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Selesai bilang. Nah, sekarang saya akan bertanya ke Bu Farida dulu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang ada di atas berdasarkan video, kira-kira posisi di mana yang pernah kita lakukan? Silakan bantu sini. Semua, silakan dijelaskan. Dan kira-kira posisi yang mana yang lebih bagus di antara 5 itu? di penelitian yang baru. Ada kesannya saya ada kesannya ke belakang ke depan ya. Dan saya harus lihat dulu apa tadi ya bilang kalau maksudnya secara spesifik tidak ya semua kayaknya saya pernah melakukan semua 5 posisi kontrol ini, tapi yang paling sering saya lakukan adalah membuat rasa bersalah. Iya. Kemudian mungkin kalau yang paling cocok mungkin menurut saya ya manajer barangkali. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Selma. Saya mendengarkan satu jawaban dari Pak Ibu dulu. Kira-kira yang sering dilakukan Pak, yang mana di antara 5 orang ini, 5 posisi kontrol ini? Silakan. Bisa cukup dulu saja. Jadi terima kasih. Jadi yang mungkin paling sering saya lakukan itu adalah penghukum. Ya, jadi saya sering menghukum siswa apabila terlambat. Dan kalau melihat dari penjelasannya tadi dan contohnya dan efek dari peserta didik itu sendiri, saya rasa yang paling bagus mungkin kita terapkan dari posisi 5 posisi kontrol ini adalah mungkin sesuai dengan pendapat yang Farida di manajer tentunya. Tapi mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Samsul Sebentar pembagian dari 5 posisi kontrol ini yang paling bisa kita laksanakan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban dan tanggapan pemerintah setelah menyimak video yang di atas. Nah, saya rasa Bapak-Bapak dan Ibu sudah memahami apa yang menjadi posisi kontrol kita yang tentu kita harapkan yang lebih bagus di sekolah kita yang dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Jadi posisi kontrol manajer yang dimaksudkan tadi Pak Ibu dengan Bu Farida itu adalah mengajak siswa untuk berdiskusi dan menanyakan tentang keyakinan. Jadi ini adalah hal yang paling bagus karena menyadarkan kepada peserta didik kita dan berangkat dari hati nuraninya untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan memberikan solusi, menawarkan solusi. Kalau di kolaborasi bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih. Tadi banyak sekali tipe-tipe posisi kontrol yang ada di dalam sekolah kita. Tapi yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau misalnya ada guru atau pelaksana di sekolah itu menerapkan bukan cuma satu posisi kontrol, tapi lebih dari satu, misalnya kolaborasi. Contohnya penghukum dengan manajer saja, atau penghukum dengan pemantau dan manajer. Dan bahkan ada yang kelimanya sebagai teman juga
Oke, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi di antara 5 posisi kontrol bapak-bapak dan ibu-ibu ini sebenarnya kita sudah pernah menerapkan secara keseluruhan. Tapi kenapa diperlihatkan seperti ini? Karena bapak ibu untuk mengevaluasi dirinya kira-kira dari posisi kontrol ini yang mana yang lebih bagus. Jadi bukan persoalan kolaborasi, tapi persoalan mengevaluasi apa yang bagus dan apa yang tidak bagus. Karena contoh seperti kolaborasi ketika teman atau pengurus merasa bersalah, maka ini adalah ujung-ujungnya adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal atau motivasi instruktif. Jadi yang paling bagus yang kita terapkan itu adalah posisi manajer. Ya itu. Jadi tujuannya diperlihatkan video ini bukan untuk mengkolaborasikan beberapa posisi kontrol, tapi melihat apa yang menjadi lebih baik daripada 5 posisi kontrol ini. Intinya dari pengukur sampai terakhir itu di pemantau itu adalah menumbuhkan motivasi ekstrinsik, ya bukan dari dalam diri siswa. Ya, yang dalam diri siswa itu adalah manajer. Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri siswa itu adalah menggunakan posisi kontrol manajer. Nah, saya kira seperti itu penjelasan Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa dalam video juga penghukum kemungkinan murid marah dan mendendam. Nah, ini adalah efeknya. Pembawa merasa bersalah, murid akan merasa bersalah, murid tertekan seperti ini dan tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya. Kalau teman, murid akan merasa senang dengan akrab, hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung. Kalau pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kalau manajer, posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, inilah bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman adalah tidak sesuai antara kesalahan diberikan dengan perilakunya. Kalau konsekuensi adalah kesalahan yang dilakukan sesuai dengan sanksi yang diberikan. Itu perbedaan antara penghukuman dan konsekuensi yang jelas oleh saudara. Nah, selanjutnya ini adalah pertandingan posisi kontrol sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh-contohnya pernyataan-pernyataan yang kita keluarkan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer, kamu selalu yang paling terakhir, berarti penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti penghukum merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak, Nah, berarti posisi teman. Nah, dari posisi kontrol itu ada yang paling penting Bapak Ibu, lanjutan dari materi ini adalah restitusi yang saya jelaskan tadi, bahwa restitusi itu adalah memberikan tindakan kepada murid kita, mengatasi kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya dan bisa dikembalikan kepada kelompoknya lebih kuat. Jadi ini ada hubungannya dengan posisi kontrol yang kita lakukan dengan tindakan restitusi. Jadi restitusi yang dijelaskan dari Kusela itu adalah gambar secara umum, dan restitusi yang disampaikan ini adalah langkah-langkah melaksanakan restitusi di sekolah yang menangani siswa yang bermasalah. Jadi baik dalam proses pelajaran kita tangani sendiri, begitu di luar kelas mungkin ada siswa yang tangani, begitu seterusnya Bapak Ibu, dan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Jadi langkah yang pertama kita lakukan menangani siswa tidak langsung, kenapa kamu kasih menangis ke temanmu? Kenapa kamu yang di sana merusak tempat air wudhu? Tidak langsung seperti itu. Jadi menstabilkan identitas. Contoh, jadi kalau menstabilkan identitas itu sama hanya dengan spekulasi dulu. Ada intronya sama siapa di sini? Ya, apa tujuan apa misalnya Alif tahu kan tujuan Bapak panggil ke sini? Itu namanya menstabilkan identitas. Ya. Tidak langsung kepada intinya. Jadi kita berikan dulu stimulus kepada anak didik kita. Jangan langsung menghakimi. Kamu tadi yang di sana langsung mendorong tolong kenapa begitu? Nah, kan ini yang sering kita lakukan. Jadi segitiga restitusi ini bukan tidak ada konsekuensinya. Setelah kita menerapkan semua ini, maka kita lihat apakah anak didik itu memang betul dia menyadari kesalahannya, tidak berbuat kesalahan lagi, atau seperti apa. Jadi ada evaluasi tindakan nanti setelah kita laksanakan restitusi. Jadi menstabilkan identitas dulu. Nah, kenapa kamu tidur tadi? Memberikan tindakan ini tidak di dalam kelas. Kalau bisa panggil masuk di ruang tersendiri. Kamu tadi kenapa tidur di kelas? Misalnya, bilang apa alasannya? Boleh saya dengarkan alasannya? Berarti dia masuk pada validasi tindakan yang salah. Boleh saya dengarkan alasannya? Saya tidak mau dengar alasanmu.
Yang jelasnya kok terlambat setiap hari, alasannya saya tidak perlu dengar alasan lagi. Itu dulu situasinya, artinya kita tidak menerima alasannya, nak. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu adalah mungkin dengan kata-kata, oke, begini, nak. Semua orang itu pernah merasakan namanya salah, pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi boleh semua orang yang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Coba bisa disebutkan alasannya apa? Nah, jadi itu namanya bentuk validasi tindakan yang salah. Terus yang kedua, langkah ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira kesalahan atau tindakan yang kau lakukan ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kau buat? Tidak. Atau sesuai dengan peraturan sekolah kita? Tidak, Pak. Pasti anak-anak menyadari. Tidak. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya? Nah, anak-anak akan menyesuaikan tindakannya dengan keyakinannya mereka. Jadi seperti itu sebenarnya tindakan inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Langkah pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan tindakan. Maka dari itu untuk menerapkan ini Bapak Ibu, dimohon kolaborasi dan kerjasamanya di semua kelas, termasuk Bapak Ibu wali kelas. Ada terpampang atau terpasang keyakinan kelas. Ada beberapa kelas yang sudah saya beri fasilitasi. Kelas 92 kemarin, 91 Bersela, dan nanti 93, di kelas 71, 72 sudah, di kelas 8 2 juga sudah. Jadi yang belum difasilitasi itu adalah kelas yang di ujung sana. Jadi mungkin Bapak Ibu, mungkin saya minta kolaborasinya kerjasama baik untuk merumuskan keyakinan kelas itu bersama siswanya. Jadi salah satu contoh merumuskan keyakinan itu memberikan semacam lembaran-lembaran kepada anak baru tulis apa contoh-contoh peraturan yang kita di kelas. Setelah itu kita rumuskan menjadi kata positif dan apa keyakinan atau nilai kebajikan yang ada pada diri siswa yang muncul dari apa yang dia tulis. Seperti itu saja. Setelah itu dikumpulkan, dijadikan sebagai kalimat positif. Nah, setelah itu suruh nanti baru setiap hari. Jadi itulah yang dimaksud dengan kebiasaan jadi budaya positif. Itu adalah kebiasaan yang baik yang diterapkan di sekolah kita. Ya, jadi terus terang Bapak Ibu, kalau kita melihat kebiasaan positif di sekolah kita itu sebenarnya terlalu sedikit. Kebiasaan positif kita itu kurang sekali. Ya, kebiasaan positif kita yang sekarang ini hanya salam duhur. Ya, bahkan penjemputan siswa di kelas itu di halaman di sekolah itu tidak dilaksanakan. Ya. Yang kedua, belum ada kegiatan-kegiatan disiplin positif lainnya atau budaya positif lainnya. Contoh misalnya sarapan bareng misalnya anak-anak itu belum ada juga kita laksanakan. Yang kedua, kita programkan literasi, belum pernah terlaksana literasi yang secara universal, yang maksud saya. Kalau secara per kelas ya mungkin, tapi kalau secara universal di sini ya belum pernah kita laksanakan. Pernah sebelumnya tapi terhenti lagi. Jadi sebisa mungkin budaya-budaya seperti itu kita kembangkan di sekolah kita untuk menciptakan lingkungan yang positif. Nah, ini sudah tadi Bapak Ibu yang menstabilkan identitas. Inilah penjelasan saya tadi bagaimana cara mempraktikkan segitiga restitusi itu kepada anak didik kita yang melakukan persoalan. Ini adalah validasi sama seperti sampaikan, dan refleksi Bapak Ibu. Saya minta satu orang dulu, hal apa yang mengubah dan perasaan apa yang muncul selama hidup ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Terus peran Among seperti apa yang Anda telah lakukan selama hidup sharing akan menjadi Among seperti apa selama hidup sharing. Jadi secara kesimpulan refleksi ini saya minta kepada salah satu rekan sejawat kita Pak Ramli memberikan gambaran apa yang kita dapatkan pada hari ini setelah kita diseminasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang saya pahami di sini, hal yang harus kita lakukan adalah merubah paradigma kita dengan merubah mindset kita. Yang tadinya kita punya mindset adalah pola pikir negatif, kita harus merubahnya dulu menuju ke pola pikir yang positif, dan kalau perlu kita ke grow mindset atau pola pikir yang berkembang. Hal ini tentunya bila kita inginkan itu semua, maka yang harus kita awali adalah keteladanan yang ada pada diri kita sendiri dulu. Bagaimana pola pikir positif yang kita miliki ini kita bisa kembangkan menjadi pola pikir yang berkembang. Karena tidaklah mungkin kita bisa merubah pola pikir anak kalau kita sendiri belum bisa berubah. Contohnya dari segi kedisiplinan dan yang lainnya. Cara saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu Bapak Ibu atas pernyataan yang diberikan. Selanjutnya
Saya kira apa yang akan kami sampaikan pada hari ini semuanya telah tersampaikan, mulai dari topik 1 sampai topik 6. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu telah membersamai kami di sini dalam kegiatan ini. Ini kegiatan merupakan tahapan dalam pendidikan guru penggerak yang saya ikuti bersama Ibu Zelda Arsita SPD. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah atau mewakili beliau untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini dua rekan kita telah mempresentasikan budaya positif dalam proses pembelajaran, dan hal-hal yang seperti inilah yang bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita. Memang kita sadar bahwa di dalam pembelajaran yang selama ini kita lakukan, yaitu memang sudah harus ada yang berubah, ya, termasuk bagaimana membina anak didik kita dan kemudian menjadi peserta didik yang berkarakter. Ya, saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan sebelum saya akhiri, mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi sambutan akhir, arahan akhir dari Bapak Wakasek atau mewakili Kepala RT. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.